berdiri. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bersama, ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah Raja di syurga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya. Hadir Yesus dalam ditinggikan. Ayo mari naikkan suaramu, naikkan segala pujianmu bagi Allah dalam hidup. Haleluya.
rindukan kuasa lawatan. Katakan kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertakwa, kuatkan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, melenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Gladys, nyatakan lagi. Datanglah dan bertakwa, kuatkan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. There is our God. Hanya Yesus namanya. Ayo bersama naikkan segala pujianmu, naikkan suaramu, katakan bersama hatimu bahwa hanya Yesus yang layak ditinggikan dan dimuliakan, karena Allah yang bersembah ada Yesus yang mulia. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Ayo bersama katakan keagungan-Mu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia namamu. Mulia namamu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Ayo serukan bersama. Keagungan-Mu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia namamu.
Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Nyatakan bersama, Yang tak mungkin bagiku sungguh mungkin, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin benar Tuhan, Tuhan segala rancangan yang terbaik untuk kami dapat selesaikan. rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, Semua semua mungkin bagimu. karena Yesuslah jawaban. Hanya Engkaulah Jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, sungguh semua mungkin karena Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. yang tak pernah ku Lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Seluruh segenap hatimu, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku.
Mari kita berdoa. Allah Maha Kuasa, yang anak-Mu Yesus Kristus telah berpuasa selama 40 hari dan 40 malam dan dicubai tetapi tidak berdosa. Berilah kami anugerah untuk mengawal diri dan taat kepada Roh-Mu, dan di dalam kelemahan kami, Engkau menyelamatkan kami melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama kita diambil dari Roma pasal 10 ayat 8b hingga 13. Roma pasal 10 ayat 8b hingga 13. Ini firman Tuhan, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 4 ayat 1 hingga 13. Lukas pasal 4 ayat 1 hingga 13 berbunyi begini. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sahajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubung bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Inilah Injil Kristus. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Apa kabar bagi Anda yang ada di rumah? Kita sangat bersyukur karena kita dapat beribadah bersama-sama walaupun di atas talian. Sebentar kita akan berfungsi firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita berdoa bersama-sama. Saya pimpin kita semua dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sangat bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang nyata sekali di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami datang bersama-sama. Kami persembahkan segala sesuatu yang kami ada, tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan dan kekuasaan Tuhan. Kami rindu sekali lagi Tuhan, Engkau berbicara kepada kami lewat melalui firman-Mu. Kami berdoa supaya firman Tuhan yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia dan akan menjadi sebahagian daripada hidup kami. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami yang mendengar dengan iman. Terpuji termulialah Engkau Yesus.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, minggu ini saya temakan firman Tuhan ataupun khotbah kita dengan tajuk Adakanlah Puasa, yang kita ambil daripada Yoel pasal 2 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk Anda. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal kerana hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaat, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu, dan janganlah biarkan umatmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Sedikit latar belakang daripada Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-12 hingga ke-17. Bagaimana Tuhan berfirman kepada Nabi Yoel supaya umat Allah bertobat dan kembali kepadanya. Karena umat Tuhan dikatakan telah menolak dan tidak lagi setia kepada Tuhan. Pada waktu itu mereka yang dikatakan paling diberi kepercayaan untuk memimpin kerohanian umat pun berpaling daripada Tuhan. Dan ianya adalah satu penolakan yang paling mengecewakan, yang sangat mengecewakan hati Tuhan. Apa yang berlaku ialah Tuhan mengizinkan satu musibah, satu keadaan yang buruk, yaitu serangan belalang yang merosakkan hasil pertanian, sehingga ianya menggugat kestabilan hidup mereka pada waktu itu. Karena mereka ini Tuhan ingin supaya mereka melihat bahwa ini adalah cara Tuhan menghukum mereka yang menolaknya. Nah, tema bagi petikan ini ialah seruan untuk pertobatan. Ianya disampaikan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yoel. Dan salah satu cara yang dicadangkan sendiri oleh Tuhan yaitu inilah masanya supaya bangsa ini mengadakan puasa kudus. Petikan firman Tuhan ini merupakan satu ajakan. Yoel pasal 2 ini adalah sebuah ajakan, tetapi ia membawa maksud lebih daripada itu, bahwa ini adalah merupakan jalan penyelesaian untuk umat Allah diampuni dan diterima semula oleh Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, seperti yang kita tahu, kita sedang berada di dalam musim puasa. Nah, puasa bagi setengah orang ianya merupakan hanya sekadar kalender ataupun musim gereja Dan sepertinya jemaat itu diperbolehkan mau berpuasa atau tidak Ada juga yang memberi pengertian bahwa puasa adalah masa di mana tubuh direhatkan daripada kebiasaan makan dengan mengurangkan pengambilan makanan dari biasa supaya tubuh boleh dipulihkan. Ada juga yang menganggap bahwa puasa masa di mana akan ada kuasa yang dinyatakan di antara bagi mereka yang mempraktikkan doa dan puasa Namun jemaat Tuhan, saya mau nyatakan bahwa puasa membawa maksud lebih daripada itu. Puasa merupakan satu penyembahan kepada Tuhan. Puasa adalah rasa ketundukan di hadapan Allah, dan puasa adalah satu tanda pengabdian kepada Tuhan, dan musim di mana
saudara dan saya orang-orang Kristen, orang-orang percaya mengisi masa untuk bertobat, mengisi masa untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan tulus dan membaharui semula penyerahan hidup masing-masing kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan minggu ini, adakanlah puasa, menyeru supaya jemaat, mengajak semua jemaat, mengingatkan kepada semua jemaat di seluruh paroki untuk mengadakan puasa kudus, ya, untuk menyediakan masa untuk berbalik kepada Tuhan, memulihkan hubungan dengan Tuhan, dan bertobat atas segala dosa kita. Kenapa perlu mengadakan puasa? Poin yang pertama ialah kita puasa karena ini adalah masa Tuhan menyesali hukumannya. Kita boleh lihat itu di dalam Yoel pasal yang kedua ayat 12 hingga yang ke-13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal kerana hukumannya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, masa puasa kita sekiranya kita mengisinya dengan kesungguhan hati untuk kembali kepada Tuhan. Semasa kita berpuasa, kita harus mempunyai karakter hati, seperti merendahkan diri, menanggalkan rasa keegoan, harga diri dengan hancur hati, dan dengan segenap hati dan dengan segenap emosi kita mencurahkan sepenuhnya rasa penyesalan atas kesalahan dan dosa kita, dan adanya keinginan yang tidak berbelah bagi untuk berbaik kembali kepada Tuhan. Pada waktu itu, pada waktu kita berpuasa, firman Tuhan katakan melalui Yoel ini, pada waktu itu Tuhan yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia ini tidak dapat menyangkal diri untuk tidak mengasihi umatnya sekali lagi. Mengasihi umatnya semula. Dan malah oleh karena umatnya bertobat dan berpuasa, dia boleh menyesal karena menghukum. Ya, dengan bertobat dan berpuasa, Tuhan boleh menarik semula kutuk. Dengan bertobat dan berdoa dan berpuasa, melakukan puasa, Tuhan boleh menarik amarah, malah hukuman yang telah Dia jatuhkan. Poin yang kedua ialah dengan berpuasa. Kenapa kita perlu berpuasa? Karena ini adalah masa hukuman diubah menjadi berkat. Dalam ayat yang ke-14, siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Nah, saudaraku, dengan berpuasa berkemungkinan besar masanya Tuhan mengubah hukum, mengubah kutuk, dan ajaibnya menukarnya menjadi berkat. Nah, saya suka dengan perkataan di dalam ayat ini, ditinggalkannya berkat. Ditinggalkannya berkat sepertinya Tuhan itu berlalu dari perkataannya sendiri, meniadakan hukum yang telah dikubalnya, dan meninggalkan sesuatu yang sangat bernilai kepada umatnya yang bertobat di dalam puasanya. Nah, poin yang ketiga dan yang terakhir, bagaimana puasa adalah masa yang kudus. Di dalam ayat yang ke-15 hingga ke-17, tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaat, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu, baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya.
Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu dan jangan biarkan umat-Mu menjadi celah sehingga bangsa menyindir kepada mereka. Nah, perkara yang sangat penting bahwa yang perlu kita ketahui bahwa puasa itu perlu dimaklumkan, ya. Puasa itu perlu diumumkan. Puasa itu dikempen, ya, kepada semua umat. Jadi ini memberitahu kepada kita bahwa puasa itu harus dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, apapun latar belakang, ya. Dan ini bukan satu pilihan, tetapi ini adalah satu perkara yang wajib dilakukan oleh semua umat Allah. Nah, semua lapisan umur, apapun keadaannya, orang itu kuat rohani ataupun yang mempunyai iman yang biasa-biasa saja, harus mempersiapkan diri dan jadikan puasa adalah waktu yang khas, waktu yang kudus, masa yang kudus untuk Tuhan. Masanya untuk umat Allah datang kepada Tuhan beramai-ramai sebagai satu jemaah, sebagai sebuah jemaah Allah. Pada waktu itu Tuhan akan menyatakan dirinya. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita secara langsung bahwa puasa ini bukan hanya setakat pilihan, mau buat, tidak mau buat, tidak apa-apa, tidak. Tapi ini merupakan satu ajakan, ini merupakan satu panggilan kepada setiap jemaat supaya mengadakan puasa yang kudus, menghaskan satu masa di mana kita boleh berpuasa dan berdoa dan berbalik kepada Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini adalah satu pengisian di mana kita mau melalui puasa kita dengan membawa pengertian yang sangat dalam bahwa ini adalah masa di mana Tuhan melakukan pengampunan, Tuhan melakukan pemulihan di dalam hidup setiap orang yang sungguh-sungguh merendahkan diri, bertobat dan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan berbicara kepada setiap jemaat. Mari kita semua berdoa. Saya pimpin kita semua dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami terima. Kami sangat bersyukur karena Tuhan berbicara kepada kami. Kami berdoa Tuhan supaya kami dapat melakukan puasa, kami dapat mengadakan puasa. Kami dapat menjadikan puasa ini sebagai satu ibadah yang kami mau lakukan sebagai penyembahan kami kepada Tuhan. Dan kami dapat melihat melalui firman Tuhan bahwa ada perkara-perkara besar yang akan Tuhan lakukan semasa kami mempraktikkan puasa. Di saat kami berfokus, di saat kami mau sungguh-sungguh melakukan puasa ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, hormat, kuasanya bagi Engkau, karena hanya Engkau yang layak dimuliakan. Terpujilah Engkau Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati. Pengakuan iman Naisin bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan sebab dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu dijadikan olehnya. Untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus, dia menderita, diseksa sampai mati lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit pula menurut yang dibuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke syurga, dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak. Serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan dari rasul-rasul itu saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan keampunan dosa.
Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Mari kita semua berdoa dan pimpin kita semua dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih dan kebaikan Tuhan, dan kemurahan Tuhan yang besar dalam hidup setiap kami. Terima kasih karena kesempatan dan peluang bagi setiap kami, sehingga kami dapat beribadah bersama-sama, kami dapat menyembah Tuhan di rumah. Terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami sangat bersyukur. Saat ini juga Tuhan kami mau berterima kasih untuk berkat firman Tuhan yang sudah kami terima. Terima kasih untuk persekutuan orang-orang percaya yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Kami memuliakan Engkau Tuhan, kami mengagungkan Engkau, kami menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Kami sangat bersyukur. Saat ini Tuhan kami berdoa, kami mau serahkan beberapa bahan doa kami ke dalam tangan dan kekuasaan Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk latihan bagaimana berkhotbah 9 dan 10 Februari ini ke dalam tangan dan kekuasaan Tuhan. Kami berdoa untuk semua peserta supaya Tuhan Engkau menyediakan hati, Engkau buka hati setiap peserta untuk dibentuk, sedia untuk diajar, dan supaya dapat berkorban dan menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Kami berdoa berkati setiap pemimpin-pemimpin dan pembantu-pembantu sel, pemimpin-pemimpin gereja. Kami berdoa supaya inilah masa supaya setiap kami akan diperlengkapi, kami akan belajar sesuatu yang baru. Tuhan beri kami hati yang siap untuk belajar, dan biarlah Tuhan Engkau akan menyatakan dirimu lebih lagi di dalam setiap pemimpin-pemimpin, supaya dapat menyampaikan firman Tuhan, dapat menyatakan kebenaran Tuhan, dan membawa orang untuk kembali dan menyembah Engkau dengan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Reverend, sertai latihan ini, pakai Reverend khususnya di dalam mengajar, urapi dia, berkati dia, cukupkan dia, beri dia kesehatan yang baik. Kami berdoa juga untuk perjalanannya ke Tungku. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau akan memimpin dia sepanjang latihan ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk penetapan pada 13 Februari ini. Khususnya kami berdoa untuk semua calon penetapan. Kami berdoa Tuhan supaya ada lawatan khusus atas mereka. Kami berdoa supaya ada jamahan Roh Kudus yang luar biasa dalam hidup mereka, turun atas mereka satu persatu untuk 64 calon penetapan ini Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau siapkan hati mereka, nyatakanlah kuasa-Mu di dalam mereka. Lewat melalui penetapan ini Tuhan, Engkau sendiri akan menjamah mereka. Mereka akan tidak sama lagi Tuhan. Mereka akan menjadi memberi komitmen. Mereka akan menjadi anggota gereja yang lebih setia. Mereka akan melihat Engkau di dalam setiap langkah kehidupan mereka pada hari-hari yang akan mendatang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua calon-calon untuk semua pelajar-pelajar yang menduduki SPM. Kami berdoa untuk persiapan akhir mereka. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau memberkati mereka, supaya mereka dapat menjawab setiap soalan sepanjang peperiksaan ini dengan baik. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau memberikan mereka damai, Engkau berikan mereka kesehatan yang baik, lindungi mereka sepanjang mereka menghadapi peperiksaan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan Engkau berdoa untuk semua jemaat Tuhan di seluruh paroki. Kami berdoa Tuhan, apapun keperluan jemaat, apapun yang mereka sedang hadapi, kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang campur tangan, Engkau berkati setiap jemaat Tuhan dengan berkat-berkat yang baru, berkat secara rohani dan secara jasmani. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau terus melawat jemaat-Mu, Engkau terus memberikan penghiburan, angkat beban yang setiap jemaat-Mu pikul saat ini Tuhan, dan berikan mereka sukacita, berikan setiap kami sukacita, tetap berjalan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak karena Engkau baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sangat mengasihi kami. Berkati jemaat Tuhan yang sudah hadir malam ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau sumber kekuatan dan pengharapan kami. Kepadamu Tuhan kami mengandalkan segala sesuatu. Layaklah Engkau menerima sembah kami, layaklah Engkau diagungkan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus
beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Sudah, ku mau setia dan panggilanku, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu di dalamku. Lupakan yang tak lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ayo bersama nyatakan, ku mau setia dan panggilanku, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu. Dan sekali lagi bersama, ku mau setia dan panggilanku, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu di dalamku. Kau kan sempurnakan pekerjaan